Tata cara sholat gerhana matahari atau rembulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, sholat gerhana adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari atau rembulan. Gerhana matahari dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah kusufus syams, sedangkan gerhana rembulan diistilahkan dengan khusuful qamar. Hukum sholat gerhana matahari atau rembulan adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan menurut kesepakatan ulama. Waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah mulai dari terjadinya gerhana sampai gerhana selesai. Apabila gerhana sudah selesai, maka sholat gerhana tidak lagi disunnahkan. Sholat gerhana matahari atau rembulan bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila sholat gerhana dilaksanakan berjamaah, maka setelah melaksanakan sholat dianjurkan ada khutbah sebagaimana khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Apabila sholat gerhana dilaksanakan sendirian atau dilaksanakan oleh jamaah wanita, maka tidak dianjurkan ada khutbah di dalamnya. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang lebih utama. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Usolli sunnatan likusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi makmum. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana rembulan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. 2. Pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau surat panjang yang durasi bacaannya setara dengan lama durasi surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu, disunnahkan membaca surat Ali Imran atau surat yang panjang waktu bacaannya setara dengan surat Ali Imran. 6. Rukuk kedua dengan membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 10. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. 11.
membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu disunahkan membaca surat An-Nisa atau membaca surat yang mempunyai durasi setara dengan surat An-Nisa. 12. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 70 ayat surat Al-Baqarah. 13. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 14. Membaca Al-Fatihah kedua. Setelah itu, membaca surat Al-Ma'idah atau surat yang panjang waktu bacaannya setara dengan surat Al-Ma'idah. 15. Rukuk kedua membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 50 ayat surat Al-Baqarah. I'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 16. Sujud pertama membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 70 ayat surat Al-Baqarah. 17. Duduk di antara dua sujud. 18. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira sama dengan membaca 50 ayat surat Al-Baqarah. 19. Tahiyat akhir. 20. Salam. Apabila setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama atau kedua tidak bisa membaca surat yang telah ditentukan di atas, maka boleh diganti dengan surat-surat yang lain yang telah dikuasainya atau tetap membaca surat yang sudah ditentukan dengan cara membaca langsung, bisa dengan menaruh mushaf besar di depannya atau memegang HP di tangan. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini hal-hal yang berhubungan dengan sholat gerhana. 1. Disunahkan mandi sebelum melaksanakan sholat gerhana, akan tetapi tidak dianjurkan menghias diri. 2. Disunahkan membaca keras pada bacaan sholat ketika melaksanakan sholat gerhana rembulan, membaca pelan ketika melaksanakan sholat gerhana matahari. 3. Disunahkan khutbah setelah melaksanakan sholat gerhana dengan memberikan nasihat untuk taubat, sedekah, dan lain sebagainya sebagaimana seperti khutbah Jumat. 4. Apabila dalam satu waktu terjadi sholat fardu, sholat jenazah, sholat Aid, dan sholat gerhana matahari, maka apabila waktunya sempit, maka yang dikerjakan dahulu adalah sholat fardu, kemudian sholat jenazah, kemudian sholat Aid, kemudian sholat gerhana. Apabila waktunya lama, maka didahulukan sholat jenazah, kemudian sholat gerhana, kemudian sholat fardu. Apabila gerhana bertepatan dengan sholat Jumat, maka sholat gerhana terlebih dahulu, kemudian khutbah diniatkan khutbah Jumat. Setelah itu, melaksanakan sholat Jumat. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara melaksanakan sholat gerhana matahari atau rembulan. Semoga Allah meridhoi segala ibadah yang kita kerjakan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.